Mungkin akhir-akhir ini kalian sering lihat berita kayak tadi. Banyak perusahaan startup di Indonesia PHK karyawannya. Mulai dari Link Aja, Tanihub, JDID, dan masih banyak lagi, gens. Apa jangan-jangan kalian salah satu korban PHK dari startup tadi? Ada yang bilang fenomena PHK massal itu akibat dari bubble burst startup. Apa sih bubble burst startup? Apa penyebabnya? Dan ada nggak sih solusinya? Yuk kita bahas di One Explainer. Pertama-tama kita bahas dulu nih soal apa sih startup itu. Jadi startup atau perusahaan rintisan itu adalah perusahaan yang belum lama beroperasi. Mereka ini masih ada di fase pengembangan atau penelitian buat cari pasar dan ngembangin produknya. Terus bedanya startup sama perusahaan biasa apa? Kalau perusahaan konvensional cenderung buat langsung nyari profit atau untung. Jadi dari awal udah jelas tuh mau bisnis apa dan gimana. Dan FYI ya gens, Indonesia ada di urutan kelima negara yang paling banyak startupnya di dunia. Per 2022 ada 2.346 perusahaan startup di Indonesia. Banyak banget nggak tuh? Banyaknya startup di Indonesia dianggap bagus buat industri di negara kita. Soalnya, startup bisa menjembatani pelaku industri kecil dan calon pembeli. Misalnya, pelapak kecil di e-commerce bisa tuh langsung dapat orderan dari konsumen kayak kita. Terus, perusahaan startup juga bisa nyerap tenaga kerja. Menurut riset MIKTI, jumlah pekerja startup pada tahun 2021 mencapai 100.000 lebih. Dan hampir setengah dari pekerja di startup adalah anak-anak Gen Z kayak kita-kita, gens. Tapi di sisi lain, menjamurnya startup ini jadi salah satu penyebab bubble burst startup loh. Bubble burst itu pertumbuhan ekonomi yang ditandai dengan nilai pasar yang naik begitu cepat, terutama harga aset. Kenaikan yang cepat ini kemudian diikuti penurunan nilai yang cepat juga. Gambarannya gini nih. Misalnya, lo bikin startup namanya Goblok. Terus banyak tuh investor yang tertarik naruh duit di startup lo itu. Duitnya dipakai buat kampanye marketing, promo gila-gilaan, bayar gaji karyawan, dan lain-lain. Fenomena ini istilahnya bakar duit. Soalnya, pas tahapan ini, para investor itu belum nagih untung dari startup lo. Yang penting, startup lo bisa beroperasi dan terus narik konsumen. Akibat bakar duit yang gila-gilaan ini, startup lo makin dikenal dan konsumennya makin banyak. Alhasil, valuasi atau nilai perusahaan startup lo naik, alias menggelembung, alias menjadi bubble. Tapi kalau dalam tahap ini startup lo nggak juga bisa ngehasilin duit atau untung, siap-siap dah tuh, para investor bakal ngambek dan nggak ngasih modal lagi. Kalau udah gitu, startup lo bakalan susah beroperasi. Ya gimana bisa beroperasi? Ngasilin duit aja belum bisa, dana investor udah di stop. Akibatnya, nilai perusahaan lo yang udah menggelembung tadi bakal jatuh alias meletus, alias burst. Nah, gitu kurang lebih gambaran soal bubble burst. Terus, apa sih penyebab startup bubble ini? Ada 4 alasan utama penyebab fenomena startup bubble burst di Indonesia. Pertama, turunnya pangsa pasar. Ini bisa kejadian kalau barang atau jasa yang ditawarin sebuah startup kalah saing. Kedua, investor makin selektif. Makin banyak startup bakal bikin investor makin selektif buat tanam modal. Startup yang performanya jelek kemungkinan nggak akan dipilih sama investor. Akhirnya mereka bakal tumbang sendiri karena nggak punya modal. Ketiga, pasar udah jenuh. Kondisi ini terjadi saat permintaan terhadap suatu produk atau layanan mencapai batasnya. Keempat, kondisi pandemi yang makin membaik. Di awal masa pandemi, banyak startup yang nawarin layanan dan produknya buat jadi solusi saat itu. Misalnya layanan kesehatan, pinjaman uang, logistik, dan lain-lain. Nah, pas kondisi pandemi makin membaik, otomatis layanan-layanan tadi udah nggak relevan lagi bagi konsumen. Itu tadi penjelasan soal bubble burst startup sama penyebabnya. Terus, dampak dari bubble burst apa tuh? Dampak pertama udah pasti PHK massal. Itu jelas buat efisiensi perusahaan, gens. Dampak kedua adalah penundaan proses rekrutmen. Ini juga dilakuin buat ngejaga pengeluaran perusahaan. Dampak yang ketiga adalah berkurangnya gaji.
Pas lagi booming, banyak startup ngerekrut karyawan secara besar-besaran dengan gaji selangit. Hal itu tentu aja ngeberatin pengeluaran perusahaan, apalagi perusahaan juga belum bisa ngasilin laba. Setelah fenomena bubble burst ini, kemungkinan gaji karyawan startup nggak bakal gede kayak dulu pas masih booming. Jadi, kalau udah gini, apa kalian masih berminat kerja di startup? Pilihan ada di tangan kalian, gens. Tapi, buat kalian yang saat ini masih kerja di startup, kalian harus ngelakuin beberapa hal biar nggak kena PHK massal. Pertama, tingkatin skill. Mulai dari skill berpikir kritis, leadership, koordinasi, skill komunikasi, dan lain-lain. Kedua, perbanyak jaringan, gens, biar gampang nyari kerja kalau kalian kena PHK. Dan terakhir, siapin dana darurat biar ada pegangan kalau kena PHK. Ya udah, segitu dulu One Explainer kali ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Nam Dosan sama Han Ji Pyong kena bubble burst nggak ya?